everyone. Let me introduce myself again. I'm Aulia Azza. You can call me Aulia, Azza, or anything that bring us closer together. First thing first, saya ingin memulai dengan satu deep question yang sebenarnya simple tapi jarang kita pikirkan. Coba teman-teman lihat diri teman-teman hari ini sambil tanyakan dalam hati dan lihat juga pakaian yang teman-teman pakai hari ini. Berapa sih harga sebenarnya pakaian dari teman-teman yang teman-teman pakai? Apakah proses dan harganya sesuai dengan harga yang teman-teman keluarkan? Dan tolong simpan saja jawaban itu dalam hati, karena sebenarnya saya tidak sedang membicarakan harga label di toko, di e-commerce, atau bahkan di thrift shop. Tetapi saya ingin membahas terkait dengan harga moralnya, harga ekologis, dan juga harga kemanusiaan yang tersembunyi di balik setiap jahitan yang ada. And of course, untuk memahami hal tersebut, untuk memahami latar belakangnya, kita harus berhenti melihatnya hanya dengan mata dan mulai mendengarkannya dengan jiwa yang kita miliki saat ini. Untuk itu, saya memohon kepada teman-teman untuk pejamkan mata teman-teman semua dan fokuskan pikiran teman-teman bukan pada apa yang kalian kenakan hari ini, tetapi pada apa yang sedang terjadi di belakangnya. Dalam hitungan ketiga akan saya hitung dan teman-teman dimohon untuk pejamkan mata teman-teman semuanya. 1, 2, dan 3. Dengarkan suara yang pertama. Ya, ini adalah detik. Suara irama drum yang brutal dan cepat, ritme dari kecepatan industri fast fashion, produksi massal yang mustahil, dan pembuangan yang instan. Dimana ini menjadi representasi ancaman global, yang dimana ini bisa mengancam seni, tradisi, dan juga etika. Sekarang, coba kalian dengarkan suara yang kedua. Ya, jelas sekali perbedaannya. Ini adalah Dada Karat. Suara irama tenun yang tenang, berfokus pada nilai, kesabaran, waktu, dan juga warisan. Di mana ini adalah perjuangan seniman yang tidak biasa kita lihat. Sekarang, silakan buka mata kalian. Boleh di next? Oke. Suara-suara tadi adalah cara terbaik buat teman-teman memahami the artful undercurrent of fashion, di mana ini adalah topik yang akan saya bawakan pada siang hari ini. Dan menurut saya, mode itu adalah medan perang budaya. Saya telah menjalani sisi medan pertempuran ini. Mungkin tadi sudah dijelaskan oleh MC. Saya pernah membangun fashion brand yang pada saat itu harus berjuang mati-matian untuk bertahan. Kemudian sedihnya juga harus berakhir pada saat itu karena saya tidak dan belum menemukan jawaban latar belakang kenapa saya membangun sebuah brand tersebut. Juga saya menjadi kreator yang menggali kesadaran tentang sustainable fashion dan mindful consumption, serta merasakan diri sebagai seorang jurnalis di salah satu magazine yang ada di Indonesia. Untuk itu, saya ingin mengajak seluruh insan yang ada di ruangan ini untuk mengupas terkait dengan kesenian dalam konteks mode, mengungkap strategi senyap ini, dan bagaimana caranya break the beat untuk mematahkan irama destruktif yang bisa digunakan dengan etika dan juga seni. Ya, first thing first, pakaian itu biasanya kita hanya beranggapan bahwa pakaian adalah sebuah barang yang kita kenakan sebagai komoditas. Tapi sebenarnya pakaian lebih dari itu. Kita harus mengubah dulu cara pandang kita, bahwasanya pakaian ini bukan cuma kain, tetapi adalah sebuah seni terapan atau utilitarian art, di mana ini adalah seni yang dapat digunakan yang menyelimuti identitas kita setiap harinya. Tapi sayangnya teman-teman,
Mode ini adalah bentuk seni yang paling sering diremehkan. Padahal, coba teman-teman perhatikan, untuk membuat satu buah pakaian saja, teman-teman membutuhkan banyak sumber daya pastinya. Mulai dari sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya. Mulai dari desainer yang desain bajunya, penjahit yang menjahitnya, penjual yang menjual bajunya, dan sampai kepada kita sebagai pembelinya. Of course, nilai seni dan keterampilan dalam mode itu tentu memiliki dampak yang luar biasa besar dalam ekonomi. Nah, salah satu contohnya di sini ada LVMH, di mana dia adalah the world leader in luxury goods industry. Di sini sekarang siapa yang nggak tahu LVMH? Dia didirikan pada tahun 1987 dan saat ini sudah menaungi 75 sektor merek bergengsi mewah di seluruh dunia. Mulai dari sektor fashion, kemudian juga beauty, perhiasan, kemudian juga ada minuman premium dan lain sebagainya. Nah, di sini CEO dari LVMH itu adalah Bernard Arnault. Mungkin teman-teman, saya tidak tahu ya teman-teman tahu atau enggak Bernard Arnault ini siapa, tapi beliau berkali-kali menduduki posisi sebagai orang terkaya di dunia. Di mana ini tentu menjadi bukti bahwa penjualan luxury brand yang tidak hanya berfokus pada penjualan kuantitas, tetapi juga craftsmanship yang tinggi, kemudian juga dari segi cerita yang eksklusif dan juga pengalaman emosional, itu bisa ternyata membawa seseorang menjadi orang terkaya yang ada di dunia. Dan tentu ini menjadikan sebuah kesuksesan di dalam industri ini, dalam industri mode. Tetapi sayangnya industri ini juga bisa menjadikan sebuah kesuksesan yang kelam, di mana di antara ada banyaknya tren dan yang haus dan masif ini seperti yang kita kenal sekarang, ini muncul sebuah debit. Debit itu apa? Debit adalah sebuah mikrotren yang silih berganti, sebuah produksi massal yang bisa dikatakan mustahil untuk diciptakan dengan keberlanjutan atau dengan etika, tetapi teman-teman harus tahu sebenarnya dampak irama gila ini untuk warisan budaya kita itu apa? Warisan Indonesia seperti batik, mungkin teman-teman tahu di sini batik itu apa? Terancam direduksi. Batik yang kita tahu itu diproduksi secara berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Tetapi dengan adanya si debit ini tadi, itu bisa mengubah arah industri yang batik tadinya itu membutuhkan proses produksi yang lama menjadi dijual dengan harga yang lebih murah, digunakan dengan cetakan yang lebih murah. Kemudian di sini ada sebuah diaderkarat. Tadi saya sudah bicara soal debit ya. Di sini ada diaderkarat. Diaderkarat itu apa? Jadi dia adalah arus perlawanan yang progresif, di mana mungkin desainer yang visioner itu memastikan bahwasanya teknologi itu bukanlah musuh, tetapi alat pelestarian yang radikal. Nah, di sini saya ingin mengupas dulu terkait dengan the undercurrent di tingkat global. Yang pertama, ini ada Iris van Herpen. Mungkin di sini teman-teman bisa lihat koleksinya Iris van Herpen di hasil karyanya. Dia adalah desainer haute couture asal Belanda, di mana beliau memang memiliki visi untuk menggabungkan teknologi dan 3D printing, desain, dan teman-teman tahu Iris van Herpen ini adalah desainer haute couture yang paling inovatif yang ada di dunia. Mungkin teman-teman setelah ini bisa riset ya Iris van Herpen itu siapa. Kemudian yang kedua, ya di sini ada Ouroboros, di mana biasanya kan kita lihat ya haute couture itu memang didirikan untuk fashion week, untuk runway, untuk artis-artis yang melaksanakan red carpet. Tapi Ouroboros ini untuk sejarah pertama mode, Ouroboros menciptakan terkait dengan haute couture yang hanya bisa dilaksanakan melalui digital.
teman-teman. Jadi ini adalah suatu hal yang sangat inovatif bagi Ouroboros itu sendiri. Dan nanti mungkin teman-teman bisa cari sendiri ya terkait dengan Ouroboros itu keberlanjutannya seperti apa. Dan tentu ini menjadi sebuah hal yang sangat inovasi ya untuk kita. Ternyata kita baru tahu ada Venus Van Herpen, ada Ouroboros, dan lain-lain. Kemudian, tadi saya sudah membicarakan terkait dengan the undercurrent di tingkat global. Tadi saya sudah membahas juga terkait dengan kesuksesan yang ada di tingkat global. Tetapi coba sekarang kita merujuk ke rumah kita, ke Indonesia. Karena sebenarnya medan pertempuran yang ada di Indonesia itu berbeda. Bisa dilihat datanya? Ya, dari Badan Pusat Statistik itu menjelaskan bahwa konsumsi rumah tangga yang ada di Indonesia sebesar 4,38%, kalau saya tidak salah. Nah, ini terwujud di triwulan 1 pada tahun 2025. Dan konsumsi terkait dengan lebih spesifiknya lagi itu ada pakaian dan ada alas kaki itu tumbuh sekitar 3,48% per tahunnya. Dimana ini menandakan bahwa ternyata banyak ya masyarakat Indonesia yang memilih untuk membeli daripada menggunakannya dengan menggunakan makna yang ada di dalamnya. Ternyata Indonesia banyak ya orang-orang yang FOMO. Ternyata banyak orang-orang yang memang fokus untuk membelinya tetapi tidak memikirkan jangka panjang apa sebenarnya yang saya butuhkan. Apakah pakaian ini bisa saya gunakan bertahun-tahun atau sebagainya. Nah, dari sektor tekstil itu sendiri itu memang berkontribusi pada 1,3% PDB Indonesia. Tapi sayangnya, menurut peta jalan dan rencana aksi ekonomi sirkular Indonesia 2025 sampai 2045 Bappenas, menurut Bappenas, ini Indonesia cuma berakhir di tingkat daur ulangnya itu sebesar 12%. Berarti tandanya apa? Ada 88% pakaian berakhir di tempat pembuangan akhir atau bahkan dibakar. Berarti ini tandanya tuh bukan hanya daur ulang yang berada di akhir itu tadi ya, yang ada proses di akhir itu tadi. Tetapi dari awal motivasi kita itu banyak masyarakat Indonesia yang tidak aware untuk memproduksi tekstil karena tidak adanya permintaan atau tidak adanya motivasi untuk memproduksi tekstil yang berkelanjutan dan etis sedari awal. Ya makanya pasar ngikutin siapa? Ngikutin masyarakatnya. Kemudian di sini saya meletakkan dua lokal brand karena saya sebenarnya sangat bangga ya dengan Sejauh Mata Memandang dan Sukacita. Kita bahas dulu untuk Sejauh Mata Memandang. Kalau teman-teman tahu, lokal brand di Indonesia itu banyak banget yang white label. White label itu apa? Kita contoh impor barang dari Bangkok yang nggak ada labelnya, terus di Indonesia ternyata dijadiin brand dan lain sebagainya. Tapi untuk kedua brand ini itu mereka memiliki visinya sendiri, di mana Sejauh Mata Memandang memang dia berfokus untuk melakukan daur ulang sampah. Kemudian untuk Sukacita yang foundernya adalah Mbak Denika, brand ini memang fokus untuk memberdayakan perajin-perajin yang ada di Indonesia. Betapa bangganya kita punya mereka, dan seharusnya kita sebagai generasi muda mengenal mereka, bukan lokal brand yang dari white label itu tadi, karena mereka memiliki inovasinya tersendiri. Ya, kemudian teman-teman mungkin tadi pas pertama kali saya belum datang ke sini, teman-teman saltok ya, pakaian di sini ini apa? Jadi ini adalah karya dari desainer yang namanya Regina. Beliau adalah salah satu murid di Asmat Jakarta dan beliau menghasilkan ini. Namanya Kalariang, nanti teman-teman bisa cek Kalariang di Instagram. Dan beliau terinspirasi dari Bali. Karena yang kita tahu Bali adalah suatu daerah yang cukup top of mind di kalangan bule. Dan beliau terinspirasi dari Taman Ujung Karangasem di Bali. Dan untuk bahannya, teman-teman bisa lihat tenun yang ada di sini itu diambil langsung dari penenun yang ada di desa Sidemen, Bali.
Betapa bangganya kita punya seorang Regina yang dia sangat memperhatikan culture yang ada di Indonesia, dan tentu hal ini menjadi kebanggaan untuk kita bahwa ternyata desainer Indonesia itu bisa untuk bersaing di ranah global. Karena sebenarnya Indonesia tuh bukan karena kalah cantik, karena batik-batik kita di Indonesia itu sangat amat cantik. Tetapi kita kalah dari si debit itu tadi, kita kalah karena kecepatannya. Kemudian, what are our responsibilities? Tadi saya sudah membicarakan terkait dengan di tingkat global, kemudian di tingkat Nusantara. Kemudian teman-teman yang di sini pasti bingung. Saya sebenarnya sedang membicarakan apa sih? Jadi tanggung jawab kita sebagai konsumen itu bukan cuma pembeli, teman-teman. Kita adalah kurator bagi diri kita sendiri. Karena konsumen adalah penentu masa depan fashion dan mode yang ada di Indonesia. Kalau misalkan kita tidak aware dengan fast fashion, kalau misalkan kita tidak aware dengan hasil karya bangsa kita sendiri, bagaimana bisa kita memajukan Indonesia? Untuk itu, saat ini saya ingin sekali mengajak teman-teman untuk yuk kita sama-sama jadi hebat, jadi konsumen yang hebat yang tidak hanya membeli tetapi kita bisa paham pakaian kita sebenarnya dibuat dari apa, siapa penjahitnya, bagaimana orang-orang yang bekerja di dalamnya, apakah mereka dibayar dengan layak atau tidak. Karena kalian harus bertanggung jawab di setiap titik kalian membuat pilihan. Karena pada akhirnya kita tertuju pada pertanyaan yang fundamental. Apakah kita akan memilih seni yang rapuh atau seni yang berakar? Karena di dunia mode itu pasti pergerakannya akan terus berputar. Tetapi di antara rio itu selalu ada pilihan untuk menjadi di antara karang. Dimana ini adalah arus yang tenang yang perlahan mengubah arah seluruh lautan. Ya, pakaian kamu adalah narasi kamu, pilihan kamu adalah kekuatan kamu, dan tindakan kamu adalah karya seni yang paling berharga saat ini. Thank you for your attention. I hope this useful for you guys.